warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penawaran uang. Langsung saja perkenalkan, nama saya Atika Nur Rahma sebagai moderator dan pemateri, ada Sulaiman, Laila dan Sekar sebagai pemateri. Langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang konsep penawaran uang. Di Indonesia terdapat 3 konsep uang, yaitu yang pertama uang primer. Uang primer di sini merupakan kewajiban otoritas moneter yang terdiri atas uang kartal yang berada di luar Bank Indonesia, kas negara, dan rekening giro Bank Pencipta Hilal atau BPUG. Untuk yang kedua, uang dalam artian sempit atau M1 merupakan kewajiban moneter sistem moneter kepada sektor swasta domestik yang terdiri atas uang kartal yang dipegang oleh masyarakat atau uang yang di luar Bank Indonesia dan kas negara. Secara umum, berdasarkan konsep uang dapat dikatakan bahwa uang yang tidak termasuk dalam pengertian uang beredar dalam arti sempit atau M1 yaitu yang pertama uang kartal dan saldo rekening koran pemerintah Bank Indonesia dan bank-bank umum lainnya. Yang kedua, cadangan resmi pemerintah dan bank sentral asing. Yang ketiga, kas Bank Indonesia dan bank umum lainnya. Yang terakhir, saldo rekening koran bank-bank umum pada Bank Indonesia dan bank umum lainnya. Untuk yang ketiga, uang dalam artian luas atau M2, yaitu kewajiban moneter sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri atas uang dalam artian sempit atau M1 ditambah dengan uang kuasai. Untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Untuk yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah di sini melalui Menteri Keuangan atas persetujuan Gubernur Bank Indonesia dapat meminta perum-peruri untuk mencetak uang berupa uang kertas dan uang logam. Untuk yang kedua yaitu Bank Sentral. Bank Sentral di sini dapat mempengaruhi penawaran uang karena Bank Sentral mempunyai hak oktroi untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal. Untuk yang terakhir yaitu Bank Umum. Bank Umum di sini dapat menciptakan uang giral melalui pembelian saham atau surat berharga dari masyarakat. Jadi kesimpulannya, kebijakan Bank Sentral melalui hak oktroinya, pemerintah melalui hak mencetak uang dengan nominal terkecil, Bank Umum melalui pembelian surat-surat berharga dari masyarakat. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang money multiplier atau pengganda uang. Jadi yang disebut dengan pengganda uang di sini itu bank bisa menggandakan uang. Bagaimana caranya? Yaitu hanya dengan bank itu menjamin sebagian uang giral yang dimiliki oleh nasabah. Semisal saya memiliki uang giral sebesar Rp100. Nah, bank itu hanya perlu menjamin uang tunai sebesar Rp15. Nah, Rp15 itu tergantung pada cash ratio yang berlaku. Apabila cash ratio yang berlaku itu 50%, maka bank hanya perlu menjamin uang tunai sebesar Rp50. Seperti itu. Kemudian, dengan bank itu menjamin uang tunai sebesar Rp15 tersebut, bank itu bisa menciptakan uang sebesar Rp85. Nah, proses penciptaan uang giral dapat terjadi karena adanya ketentuan berupa demand deposit, time deposit, dan saving deposit. Jadi, besarnya uang giral yang diciptakan di bank tersebut tidak hanya tergantung pada kemampuan bank semata, tetapi tergantung juga pada hasil interaksi antara para pelaku pasar uang. Dengan kata lain, proses pelipatan uang adalah proses pasar yang disesuaikan dengan permintaan dan penawaran uang di pasar. Terima kasih. Iya, selanjutnya saya akan menjelaskan penawaran uang tanpa bank. Jadi teori-teori lama itu menjelaskan bagaimana uang beredar itu sangatlah sederhana. Bahkan perbankan sendiri itu tidak mengetahui proses terjadinya
teori tersebut. Jadi teori yang paling sederhana itu merupakan gambaran dari sistem standar emas, di mana emas adalah salah satu alat pembayaran. Uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turunnya dengan tersedianya emas di masyarakat. Jadi jumlah uang beredar itu bisa turun. Contohnya seperti pengiriman emas ke luar negeri untuk membayar barang-barang yang diimpor yang jumlahnya lebih besar dari barang yang diekspor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penawaran uang modern. Dulu sebelum adanya uang kertas itu sistem pembayarannya menggunakan emas. Lalu lambat laun emas tidak lagi mempunyai peranan moneter yang penting seperti dahulu, dan sekarang itu menggunakan sistem uang kertas. Lalu dalam sistem uang kertas ini sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter. Otoritas moneter ini terdiri dari pemerintah, Bank Indonesia dan lembaga keuangan. Kedua-duanya ini bersama-sama kita sebut sebagai sistem moneter. Lalu proses terciptanya uang beredar ini merupakan proses pasar, artinya interaksi antara permintaan dan penawaran, bukan hanya sekedar keputusan dari pemerintah atau percetakan uang. Lalu apabila misal pada suatu waktu permintaan dan penawaran tidak sama, maka pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan berupa tindakan di subpasar uang inti, sehingga terjadinya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.